Puji Tuhan, adik-adik sekalian, Tuhan Yesus berkati. Saya sungguh miss all of you, kangen dengan kalian karena kita tidak bisa ketemu. Hari ini saya mau sharing sedikit karena kita baru melayakan Paskah. Kita mau cerita tentang Paskah punya cerita. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari yang indah ini. Tuhan, Kau berkati kami, urapi hamba Engkau yang menyampaikan, biar kami semuanya sungguh dikuatkan oleh firman Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik sekalian, kita akan sama-sama baca di Matius 27, silakan John. Matius 27 ayat 16. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. 21. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Adik-adik sekalian, apa yang terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu, yaitu Yesus disalibkan. Nah, sebelum Yesus disalibkan, mereka itu sidang dulu, sama seperti di Indonesia, ya. Dulu Ahok disidang, ya, menindas agama dan segalanya, ya. Semuanya sama di sidang. Dan mereka tanya, sebenarnya Yesus ini salah apa? Tidak ada salah. Tetapi Barabas ini seorang pembunuh, seorang perkosa, seorang perampok, membunuh banyak orang, dan dia harusnya meninggal. Tetapi pada saat itu ada waktunya, itu namanya remisi, ya, tiap tahun sekali mereka membebaskan orang yang dosa dan dipenjara. Dan Barabas adalah, kalau orang sudah dengar namanya udah kesal gitu. Kenapa? Karena dia adalah pembunuh. Dan dia sama Yesus berdiri di sana. Dan akhirnya adik-adik sekalian, mereka memilih untuk membebaskan Barabas. Hanya Yesus di kayu salibkan dan disalib di sana. Dan sungguh menyedihkan. Dan Barabas itu mengatakan, "Wow, saya bebas, saya sudah bebas. Ada seorang Yesus yang menggantikan saya." Dan saudara sekalian, ada orang cerita bahwa Barabas akhirnya terima Yesus. Kalau saya jadi Barabas, saya juga akan terima Yesus. Kenapa? Karena seharusnya saya mati. Saya harusnya mati di kayu salib karena saya telah melakukan banyak dosa. Tetapi Yesus rela dan dia mati buat saya di kayu salib. Hari ini adik-adik sekalian, kamu bilang, "Pastor, what is the use for you to tell me this story?" Untuk apa engkau menceritakan cerita ini? Saya mau katakan, kita adalah Barabas. Kita adalah Barabas yang zaman sekarang ini. Kenapa? Kita adalah seorang pendusta, kita adalah seorang pembohong, kita adalah seorang dosa, kita seorang malas, kita seorang tidak tanggung jawab. Kita semuanya ini. Dan kita ini dibelengguin, diikat oleh si roh iblis, supaya kita berantem dengan orang tua, supaya kita tidak hormati guru, supaya kita marah dengan situasi kita punya kehidupan. Kita adalah Barabas. Kita telah membunuh Yesus, kita telah mengatakan, "Yesus, you mati buat aku dah, biarin." Nah, hari ini Yesus melakukan itu semuanya karena satu perkataan, "He love you." That's it. Dia mengasihi kamu, dia mencintai kamu. Dan dia bukannya mengasihi dengan lip service atau ngomong saja, tapi dia mengatakan, "Son and daughter, let me go. Let you go and let me die for you." Biarlah kamu pergi, saya mati buat Anda. Nah, inilah yang terjadi di Paskah. Artinya Paskah itu Yesus membebaskan kita. Yesus menggantikan kita di salib. Yesus memberikan kita pengharapan. Yesus memberikan kita apa? Kesempatan hidup baru. Nah, firman Tuhan di Galatia, silakan. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, sekarang adik sekalian, kita ini dijajah. Dijajah oleh siapa? Bukan Belanda, tapi dijajah oleh dosa. Kita ini dijajah oleh apa? Iblis.
bawa kita supaya kita jauh dari Tuhan. Sengaja kita main games, kita main YouTube, kita download segalanya yang film yang nggak benar. Kita pura-pura bohongin mama dan papa belajar di rumah padahal kita nonton. Kita telah dibelengguin, kita telah diikat, kita ini telah dibawa keluar, kita dijajah oleh dosa, kekesalan kita, emosi kita yang tidak stabil. Itulah manusia, itulah kita. Dan Alkitab mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka karena Yesus telah mati di kayu salib. Dia membebaskan kita. Mari kita berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Penghambaan itu apa? Menjadi orang yang malas, tidak dapat tanggung jawab. Paskah adalah hari yang indah buat orang yang percaya. Paskah buat orang yang tidak percaya, well, it's just a holiday. Itu adalah liburan. Tapi buat kita akan thank you Lord. Maafkan aku Tuhan, aku sudah jadi hamba terus, addicted dalam games, dalam segalanya, YouTube Tuhan. Lupalah saya, biar saya lebih dekat dengan Engkau. God bless you, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini. Engkau memberikan kami kesempatan, anak-anak di TPI, Tuhan bisa ingat Tuhan, Paskah itu begitu berarti buat kami. Tuhan berkatilah keluarga kami, berkatilah guru-guru kami. Tuhan Yesus, Engkau begitu mencintai, mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan Engkau. Haleluya. Amin.